Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Non Channel. Oke, salam semoga sejahtera untuk kita semua dan semoga teman-teman selalu dalam lindungannya ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya dan yang belum subscribe silahkan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan konten-konten yang tentunya bermanfaat buat kita semua, buat saya dan juga buat teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan coba untuk membahas tentang gimbal ini ya. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan atau menyajikan video tentang gimbal G18, baik itu unboxingnya juga untuk secara fungsi-fungsinya ya. Cuman kemarin saya memang tidak memberikan contoh videonya, jadi ada salah satu teman yang selalu bertanya gimana sih hasilnya, bagus enggak gitu, apa perbedaannya dengan menggunakan gimbal atau tanpa gimbal. Oke teman-teman, santai dulu ya, kita ngopi dulu. Luar biasa teman-teman ya. Oke, mungkin akan saya sedikit jelaskan dulu ya perbedaannya ya. Pertama, oke kita pasang dulu ya ininya, pasang dulu, kita hidupkan. Juga kita jangan lupa hidupkan tombolnya. Kayak gini ya. Kalau misalnya kita membuat konten di luar ruangan, di outdoor, atau misalnya kita lagi menjelajah ke sebuah tempat, ya kita kalau menggunakan gimbal seperti ini enak ya. Kita tinggal begini aja nih, memberikan terus jalan. Tuh, jadi walaupun tangan goyang, ini tetap stabil di posisi horizontal begini ya. Jadi walaupun kita misalkan minta tolong untuk anak kita, cuman pegang gini doang ya gampang ya, jadinya nggak usah harus benar-benar tegak lurus tangannya ya seperti kita manual. Ya begini enak nih, kan? Juga kalau kita lagi naik motor ya, bawa motor, tentunya pas di belakang ya, jangan pas lagi bawa motor itu bahaya juga ya. Jadi pas kita di belakang sebagai penumpang, kemudian kita ingin membuat konten trekking atau perjalanan, ya tinggal begini aja. Posisinya bagaimanapun kita gerakan tangannya nggak mengganggu. Kemudian kelebihan yang kedua, ketika kita akan mulai shoot atau mengakhiri shoot, tinggal pencet tombol ini aja udah, klik langsung kan. Ini partikel horizontal yang atas ya, yang bawah ini buat mulai ya, mulai udah tinggal klik aja begini aja, kemudian selesai ya udah selesai. Jadi gampang ya. Kalau untuk getaran, kalau kita jalan ya, kalau kita jalan ya sama aja sih, gerakannya tetap ada ya, goyangannya tetap ada, cuman ya secara horizontal atau vertikalnya dia stabil. Tetap ya kalau misalkan untuk hasil yang bagus kita harus menggerakkannya secara slow motion, pelan. Slow motion juga slow moving ya, jadi pelan-pelan begini. Tapi nggak ribet, cuman megang satu tangan begini, mulai dimana dengan tombol dan mengakhiri dengan tombol. Beda halnya tanpa menggunakan gimbal. Kita harus selalu stabil seperti ini. Jadi goyang gini ya hasilnya goyang. Kalau kita begini ya begini terus ya bisa aja kalau kita memang benar stabil megangnya ya. Cuman namanya gerakan tangan ya nggak bakal bisa terus lurus ya. Pasti ada goyang, ada gini. Apalagi kita minta tolong anak kita buat nyuting video kita ya, hasilnya pasti miring-miring lah ya. Jadi menurut saya lebih baik ya menggunakan gimbal ini. Walaupun goncangannya wah, kalau kita lari juga ya sama aja ya, ini juga pasti goyang ya. Cuman ya nanti bisa dilihat deh hasil video yang saya buat ya di di session berikutnya, maksudnya di track berikutnya saya akan lampirkan sampelnya. Oke teman-teman, seperti itu aja ya, gambaran sedikit antara kita menggunakan gimbal tanpa menggunakan gimbal. Jadi enak ya begini ya, tuh tinggal begini aja. Kalau untuk goyang-goyang gini ya sama aja ya hasilnya ya, tetap goyang juga. Oke nah, teman-teman, beginilah video berikutnya ya. Saya akan lihat kita perbandingannya, perbedaannya antara menggunakan gimbal dan tanpa gimbal.
Nah, saya sajikan 2 video berikut ini. Oke teman-teman, ya, ini syuting tanpa gimbal ya, dengan sedikit jalan agak cepat. Kemudian saya melakukan rotasi sedikit-sedikit sambil berjalan ya teman-teman, bisa dilihat hasilnya. Saya rotasi sambil berjalan. Ini jalan cepat ya saya teman-teman ya. Jadi gerakannya tetap ada goyangan ya, tapi dia saya manual nih, saya lurus secara horizontal manual tanpa menggunakan gimbal. Nah, seperti ini saya memutar. Nah, kemudian saya akan coba untuk berlari nanti ya. Kita rotasi dulu. Nah, kita lari nih teman-teman, nih lari nih ya, posisi lari sambil melihat ke kanan. Nah, seperti ini ketika berlari shooting tanpa gimbal ya teman-teman. Nah, kita jalan lagi. Kita putar keliling kamera, jalan pelan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini gerakan memutarnya, kita lihat sekeliling. Oke teman-teman, kali ini saya akan syuting menggunakan gimbal ya, sama seperti tadi, berjalan perlahan ya. Tetap ada ya namanya gerakan ketika kita berjalan, tetap ada goyangannya ya ke atas bawah itu. Jadi dia hanya stabil di vertikal horizontal ya. Jadi walaupun tangan gerak ke kiri ke kanan, dia akan stabil. Cuman untuk gerakan ketika berjalan atau berlari pasti tetap akan nampak ya. Jadi nggak seperti kita belajar kita melakukannya slow motion atau slow moving, ya akan hasilnya bagus. Tapi kalau jalannya cepat atau lari ya sama ya, gerakannya tetap ada, maksudnya goyang-goyang ke atas bawahnya tetap ada. Nah, ini saya memutar. Nah, ini saya akan coba lari seperti tadi ya. Tuh, dia tetap ada goyangannya ya, goyangan larinya ada tetap. Tapi kalau menurut saya sendiri ya enakan pakai gimbal ya. Jadi kita cuma pegang satu tangan bebas ya, keliling-keliling juga dia vertikal horizontal. Ketika syutingnya dia tetap stabil. Nah, ini gerakan memutar. Jadi itu option ya buat teman-teman, pilihan aja ya. Sebenarnya dengan harga yang terjangkau ya, 350.000, menurut saya lebih gampang kita membuat konten-konten di luar ruangan seperti ini dengan menggunakan gimbal. Karena arah tangan kita kan kadang namanya kita lagi jalan juga gerak-gerak ya, kita nggak bisa stabil terus. Dan ini saya sajikan 2 layar ya biar ada perbandingannya teman-teman. Jadi yang atas itu tanpa menggunakan gimbal, yang bawah menggunakan gimbal. Ini posisi berdampingan ya, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya. Mungkin hanya sedikit perbedaannya ya, tapi kalau untuk stabil pasti lebih stabil yang menggunakan gimbal ya teman-teman. Tuh, kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung membandingkan, dan istilahnya bisa menjadikan rekomendasi buat teman-teman mau beli atau tidak ya. Tapi menurut saya sih lebih baik kalau memang kita mau lebih mudah lagi ya beli aja murah ini ya teman-teman ya, harganya juga terjangkau.
Oke teman-teman, seperti itulah hasilnya ya, antara perbedaan menggunakan gimbal dan tanpa gimbal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.